Perkenalkan, nama saya Martina Fredensi dengan NIM 2407661 dari Pendidikan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi psikologi pendidikan mengenai kejenuhan dalam belajar. Nah, dalam materi ini saya memilih tema tentang study burnout. Materi ini saya visualisasikan dalam bentuk poster yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai fenomena burnout dalam dunia pendidikan, mulai dari pengertian, penyebab, dampak, hingga solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi study burnout. Dalam psikologi pendidikan, kondisi ini dianggap sebagai respon terhadap tuntutan belajar yang melampaui kapasitas kemampuan, keseimbangan, dan kondisi psikologi peserta didik. Secara sederhana, burnout ini adalah otak, emosi, dan tubuh sedang memberi sinyal bahwa ini terlalu berat. Jadi burnout itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada berbagai faktor yang saling berhubungan. Pada poster ini saya jadi 5 faktor utama. Yang pertama ada toxic hostile culture. Jadi toxic hostile culture itu adalah fenomena ketika seseorang merasa harus belajar selama 24/7 demi mengejar mimpi atau karir, dan merasa bersalah jika beristirahat karena dia merasa kalau istirahat itu berarti sama dengan malas. Nah, padahal tekanan seperti inilah yang justru malah akan mengikis kesehatan mental dan seseorang, sehingga akan membuat otak menjadi stres dan lemot. Burnout kedua yaitu dengan tugas yang overwhelming. Banyaknya tugas dalam waktu yang sempit membuat siswa atau mahasiswa tidak memiliki ruang untuk mengelola waktu dan energi untuk mengerjakannya, sehingga kebanyakan mahasiswa atau peserta didik akan mengalami stres dan sulit mengelola waktu, sehingga menyebabkan akademik overload. Ketika tuntutan lebih besar daripada kemampuan mengelola waktu, maka burnout akan jauh lebih cepat muncul. Penyebab berikutnya itu FOMO akademik. Jadi FOMO ini bukan hanya terjadi di media sosial saja, tapi juga di dalam dunia pendidikan. Seringkali kita melihat postingan orang di media sosial atau teman yang mendapatkan prestasi, ikut lomba, atau aktif organisasi lainnya. Nah, hal inilah justru akan membuat peserta didik siswa akan merasa tertinggal, sehingga mereka menjadi dan memaksakan diri untuk terus mengejar bahkan ketika kondisinya tidak memungkinkan. Nah, apa sih bahaya dari study burnout ini? Jadi dampak dari study burnout ini bukan hanya jangka pendek saja, tapi juga dalam jangka panjang. Dalam psikologi pendidikan, burnout ini juga dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu penurunan performa akademik. Ketika burnout terjadi, fungsi otak seperti memori dan kemampuan berpikir akan menjadi turun drastis, sehingga membuat siswa menjadi sulit berkonsentrasi, sulit menerima dan memahami materi, dan hal ini dapat menyebabkan prestasi menjadi menurun. Bahaya selanjutnya yaitu emotional instability atau emosi menjadi tidak stabil. Siswa menjadi lebih cepat sensitif, cepat marah, mudah emosi, mudah sedih, atau merasa tertekan tanpa sebab yang jelas. Ketidakstabilan emosi ini dapat mengganggu hubungan interaksi sosial seseorang dengan teman, bahkan dengan guru. Bahaya selanjutnya yaitu gangguan kesehatan mental. Jika dibiarkan, burnout ini dapat berkembang menjadi stres berat, kecemasan, kelelahan mental kronis, hingga depresi. Ini merupakan ancaman bagi kesejahteraan psikologi peserta didik.
Bahaya selanjutnya yaitu kehilangan motivasi. Burnout ini dapat membuat siswa menjadi merasa tidak memiliki energi untuk belajar. Hal yang dulu dianggap mudah atau bisa dilakukan oleh mahasiswa atau peserta didik tersebut akan menjadi terasa berat. Minat belajar berkurang, tujuan akademik menjadi kabur, dan mahasiswa atau peserta didik tersebut juga akan kehilangan semangat dalam belajar. Nah, bagi peserta didik atau mahasiswa yang belum atau bahkan sudah mengalami study burnout ini, ada beberapa langkah-langkah atau solusi yang dapat dilakukan dan membantu mahasiswa atau peserta didik keluar dari study burnout. Yang pertama yaitu terapkan study break balance. Belajar bukan berarti kita harus duduk berjam-jam di depan laptop atau buku tanpa henti. Dalam psikologi pendidikan, ritme belajar sangat berpengaruh terhadap efektivitas belajar. Kita bisa menggunakan teknik seperti Pomodoro, yaitu belajar 2 menit, istirahat 5-10 menit. Hal ini akan membuat otak kita menjadi tetap fokus. Solusi yang kedua yaitu quality rest atau kualitas istirahat. Tidur yang cukup dan berkualitas adalah kebutuhan dasar buat mental. Bukan sekedar tidur lama, tetapi tidur yang benar-benar memulihkan tubuh dan pikiran. Kurang tidur membuat otak bekerja lebih lamban dan rentan stres. Contohnya misalnya kita begadang jam 3 sampai jam 3 atau jam 4. Terus paginya masuk kelas, maka hal itu membuat kita tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Solusi selanjutnya itu self reward. Self reward ini itu bentuk penghargaan kepada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas. Self reward ini dapat berupa istirahat sejenak, makan makanan favorit, menonton film favorit, hiburan singkat, atau aktivitas yang akan membuat kita merasa bahagia dan senang. Hal ini dapat membantu otak untuk melepaskan hormon positif yang meningkatkan semangat dalam belajar. Selanjutnya yaitu variasikan metode belajar. Belajar tidak hanya monoton seperti hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja. Hal itu justru akan membuat kita menjadi cepat bosan. Variasikan atau gunakan metode belajar lainnya seperti menggunakan visual, video, presentasi, kelompok, atau belajar dengan teman, atau membuat catatan kreatif lainnya. Terus yang terakhir ini itu cari support system. Support system merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Karena kita tidak akan bisa berdiri sendiri. Kita akan selalu membutuhkan dukungan dari teman, keluarga, atau guru. Jadi support system ini sangat penting bagi kita. Siswa yang memiliki support system cenderung lebih tahan terhadap stres dan burnout. Jadi study burnout ini bukanlah suatu kelemahan, tetapi tanda bahwa kita sedang membutuhkan keseimbangan. Belajar adalah proses jangka panjang, tetapi keseimbangan atau kesehatan mental adalah bagian penting dari proses tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental dan psikologis dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.